Iya, seperti itulah, sedang berbunga-bunga. Oke, sekarang kita mulai modul 8 tentang teknologi organisasi. Teknologi itu apa? Teknologi merupakan pengetahuan, alat, teknik, dan kegiatan untuk mengubah input menjadi output. Jadi teknologi itu bukan hanya alat-alat peralatan seperti mesin-mesin, tetapi juga pengetahuan, teknik, pokoknya segala kegiatan untuk mengubah input menjadi output. Nah, dalam modul 8 ini akan dibahas beberapa jenis perusahaan, 2 jenis perusahaan lebih tepatnya, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur. Sebenarnya perusahaan itu di sini saya tambahkan jenis-jenis perusahaan, yaitu ada 3: perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Ada yang bisa menjelaskan apa itu perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, atau perusahaan jasa? Oh ya, lalu teks cek. Mbak Galuh dengar? Halo, sudah dengar? Perusahaan manufaktur, perusahaan yang menghasilkan barang. Kemudian kalau perusahaan dagang, kalau perusahaan jasa, apa teman-teman ada yang mau berbagi, sharing-sharing? Oke, jadi perusahaan manufaktur itu perusahaan yang menghasilkan, ya, memproduksi atau menghasilkan barang. Kalau perusahaan dagang, dia hanya menjual barang, dia tidak memproduksi. Jadi dia beli barang dalam jumlah banyak terus dijual kembali. Itu namanya perusahaan dagang. Jika perusahaan jasa, ya perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Seperti itu ya, perusahaan dagang seperti itu, semacam perantara antara produsen dan konsumen. Kalau perusahaan jasa, traveling bisa, terus pengacara itu kan juga jual jasa, dokter jual jasa, seperti itu. Iya, betul, salon ini jasa Mbak ya. Salon atau salu. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan saat ya. Ya Mbak Friska, betul. Makelar, itu juga jasa. Iya. Perusahaan, kalau di modul 8 ini itu, kalau yang Mbak Friska yang terakhir ini saya belum tahu pasti. Oke, di dalam modul 8 ini yang akan kita bahas yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan non manufaktur. Jadi kalau perusahaan manufaktur yang menghasilkan atau memproduksi barang, non manufaktur antara perusahaan dagang atau perusahaan jasa, seperti itu. Sudah, kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perusahaan manufaktur.
Menurut John Woodward di tahun 1950-an, dia membagi 3 jenis teknologi produksi. Mbak Anis ya? Oke, sebentar. Oke, ya. Ada 3 jenis teknologi produksi. Jenis pertama yaitu pembuatan produksi tunggal atau dalam kelompok ukuran. Jenis kedua, pembuatan kelompok massal atau dalam ukuran besar. Yang ketiga, produk menurut proses. Kita akan bahas lebih lanjut di sini. Mohon maaf, gambarnya mencong-mencong karena belum di-scan, hanya di foto. Oke, yang jenis pertama kita kenal jenis pertama kita kenal dengan teknologi craft. Kenapa demikian? Karena pesanannya berukuran kecil dan khusus. Khusus ini maksudnya perusahaan ini akan membuat barang sesuai dengan pesanan yang khusus. Maka itu dia berukuran kecil, tergantung permintaan konsumennya. Dan perusahaan ini tidak begitu, karena dia khusus, karena dia pesannya itu karena dia melayani pesanan langsung dari pelanggan, maka kemampuannya itu tergantung dari operator. Keberhasilan perusahaan ini tergantung dari operator atau yang pembuat produk tersebut. Craft di sini semacam kerajinan buah tangan gitu. Kan ada handicraft, itu kerajinan tangan. Jadi semua yang diproduksinya itu benar-benar oleh karyawannya itu sendiri, bukan oleh mesin atau bukan oleh apa. Maka itu pesanannya hanya sedikit, hanya terbatas untuk orang-orang yang berpesan khusus kepada perusahaan itu. Seperti itu. Yang kedua, jenis kedua, produknya itu standar, semuanya sama, tidak ada permintaan khusus dari konsumen. Maka karena dia sama, standar, dan diproduksi dalam jumlah besar, maka itu kita sebut dengan teknologi mass product. Yang ketiga, jenis ketiga, produksi berjalan secara otomatis, tidak ada campur tangan pekerja, dan jumlahnya dalam jumlah yang besar. Ini dicontohkan dalam modul, yaitu seperti perusahaan pertambangan minyak gitu. Kan semua mulai dari minyaknya diambil, kemudian disuling, kemudian diolah menjadi minyak, dari minyak mentah menjadi minyak minyak bumi atau apa, itu semuanya dilakukan oleh mesin, dan dilakukan dalam jumlah yang besar. Kita sebut dengan teknologi continuous process. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini adalah bagian mengenai jenis teknologi organisasi. Ini adalah hubungan jenis teknologi dengan karakteristik organisasi. Jadi bisa dikoreksi untuk tabelnya di tabel 8.2 itu jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Bisa diperbaiki mungkin di modul teman-teman sekalian. Jadi untuk karakteristik organisasi misalnya jumlah tingkatannya 3. Terus rentang kendali supervisornya 23 orang per 1 supervisor misalnya. Maka itu dia masuk ke jenis teknologi 1, yaitu yang tadi, yang ukuran kecil. Misalnya dia tingkatannya lebih tinggi, lebih banyak maksudnya, dia masuk ke jenis 2. Semakin banyak lagi tingkatannya, dia masuk ke jenis